Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube OSIS SMA Negeri 1 Kejobong di konten Ngriwis, ngobrol relax with OSIS. Perkenalkan, saya Rizky Nurbaiti sebagai moderator di episode Ngriwis kali ini. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu guru di SMA Negeri 1 Kejobong. Beliau itu sangat keren, spektakuler tentunya. Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung kenalan saja dengan beliau. Silahkan Pak Bayu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bentar, tadi saya disebut katanya guru spektakuler ya. Ini lebay mbak ya? Enggak lah Pak, emang spektakuler gitu kita sih. sama-sama manusia. Kalau kita di belah ya dalamnya kan sama-sama ada organnya, udah kita sama. Kayak tadi suruh kenalan ya saya. Iya. Kayak nama saya Bayu Prastyo Aji. Saya sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Kejobong. Ya di inilah sama di OSIS ya, ini OSIS sama Negeri 1 Kejobong. Ya keseharian saya sama juga kayak kalian. Pagi bangun, mandi, makan. sama aja kesehariannya. Cuman Pak Bayu punya hobi yang lebih apa ya, ibaratnya orang kadang mengatakannya passion. Iya. Passionnya itu lebih ke hal-hal seni gitu sih. Nah kalau ini Mbak siapa? Ririn ya tadi ya Rizkia ya. Punya passion nggak kamu? Tahu passion nggak? Passion tuh kayak hobi gitu. Kayak kalau hobi saya sih kayak paling nyanyi gitu. Nyanyi. Nah, itu ada hubungannya seni. Berarti sefrekuensi nih. Terus kalau boleh tahu Pak Bayu ini kelahiran tahun berapa Pak? Waduh, kelahiran ya. Soalnya kelihatannya masih muda gitu loh Pak, kayak Emang masih bener, seger gitu Pak. Emang bener. Saya lahir itu di tahun 90-an. Jadi itu di tahun 92. 92 itu era-eranya dulu. Jadi stasiun TV tuh banyak menayangkan kartun-kartun. Wah, masa kecilku bahagia banget. Iya. Sering ditontoni kartun-kartun itu setiap hari Minggu. Tuh. Lah jadi di situ mungkin faktor-faktornya kenapa saya tertarik dengan hal-hal seni ya. Salah satunya karena saya lahir di era itu masih banyak tontonan kartun-kartun, sedangkan sekarang kan kayaknya stasiun TV udah jarang ya nayangin kartun-kartun kan. Ya itu sih paling sih. Intinya saya di tahun 92 lah ya. Jadi kayak termotivasi gitu ke Ya hal-hal yang saya suka gitu. Ya bersyukur saya lahirnya di era itu. Rumahnya di mana Pak? Rumah nggak dibawa. Enggak, maksudnya alamat rumah gitu. Alamat rumah saya lahir di Purbalingga Wetan, Jalan Tuku Seri, pokoknya dekat daerah Pasar Mandiri lah. Cari aja di situ. Dari kecil tinggal di situ atau? Iya, saya lahir di situ dan tinggal di situ. Lingkungannya menurut saya menarik sih, karena di kota gitu aja. Terus anak keberapa Pak, dari berapa bersaudara? Anak keberapa ya? Kayak sensus tak nih. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Yang pertama cowok, saya di tengah cowok, yang terakhir cewek. Jaraknya itu berapa tahunan kira-kira? Jaraknya ya berapa ya? Sama kakak? Aduh, wasit ke. Suwe ke yang mikir. Soalnya ana hubungannya karo otak kiri ya. Saya kan hitung-hitungan kalau di sini dibuka pasti udah ramatan. Hitung-hitungan. Saya lebih ke otak kanan. Suka lukis, musik dan itu. Tak ingat-ingat dulu ya, masalah waktu saya SD kelas 1, kakak saya kelas 4. Berarti selisih berapa tahun? Si Jimmy papat 3. Lah kalau adik saya SMA, karena dulu sering ngantar adik juga. Saya SMA kelas 3, adik kelas 1 SMP. Ya sama 3 kan. Buke wong tuaku mikirnya biar jaraknya sama mungkin 3 tahun. Itu saya anak kedua. Jadi nek nang bahasa Jawa kan kadang ada istilahnya ya. Istilahnya berarti pancuran sendang gitu. Oh iya. Kalau misalnya yang cewek di tengah kan kayak sendang tapi pancuran gitu. Itu jadi anak kedua. Terus ke riwayat pendidikannya mungkin bisa dijelaskan dari SD. Riwayat pendidikan ya. Ini tak buka aja apa ya? Ya. Agak saya pakai kacamata pengap terus embunnya ke sini loh.
Lagian jaraknya kan jauh kan. Iya, iya. Sini kan ada hand sanitizer juga. Tadi saya sudah pakai juga, sekarang pakai lagi. Nah, ini. Tadi tanya apa? Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Saya waktu SD pindah 2 kali. Tadinya di SD Galuh 1 Purbalingga, pindah ke SD Katan 2. Kenapa, Cari yang dekat dari rumah. Saya SD Katan 2 jadi jalan kaki. Jauh, Pak. Ya enggak dekat, makanya jalan kaki gitu. Masih satu desa lah, komplek. Cuman jalan kaki. Terus SMP, saya SMP-nya di SMP 4 Purbalingga. Itu yang terkenal mebet sawah. Emang karena SMP itu dikelilingi sama sawah. SMP 4 Purbalingga lah, SMA-nya ada kemajuan dari SMP 4 yang stigmanya orang-orang dianggap SMP pinggiran, bocah preman-preman gitu. SMA-nya ke SMA 2. Wah, peningkatan banget. Iya, dan keren gitu. Drastis loh, Pak. Iya, di SMA 2. Setelah itu di SMA 2 saya berarti lulusnya tahun 2011. Lah ini ada pengalaman menarik waktu saya SMA. Jadi gini, kenapa saya di SMA terus menentukan passion saya di seni rupa ya. Saya pengen kuliah di seni rupa dulu lucu. Kenapa? Jadi saya ingat waktu itu kelas 2 lah. Kan kita lagi di SMA kan bimbang-bimbangnya ya, mau pilih di mana, jurusannya apa nanti kalau kuliah gitu kan. Terus saya pengalamannya gara-gara lihat anak-anak kelas 3 dan tetangga saya juga ada yang kelas 3 di situ. Mereka tuh masih bingung waktu lulus. Pas lulusnya arep lulusnya milih harus mau jurusannya apa ya? Apa ya? Iya, Mungkin karena mereka kan belum tahu. Aku sih senangnya kan apa, hobinya apa gitu kan. Lah dari situ saya langsung lihat nanti kalau saya kelas 3 mesti bakalan kayak gitu ya, pada bingung pilihnya. Saya pengen kuliah yang nggak ikut-ikut sama teman saya, tapi yang benar-benar saya bisa gitu. Nah di situ akhirnya saya nyong kita ngekur gambar tok gitu. Ibaratnya saya punya pelajaran, maksudnya kekurangan ya punya banyak yang lain-lain, tapi saya cuma punya kelebihan gambar. Nyong mikirnya casing nyong kayaknya materi liane pembelajaran liane kurang. Nyong pengen gambar kieu bae casing arep aku. Ya akhirnya kepikiran itu, ya bener waktu saya kelas 3 lulus, saya langsung tujuannya saya harus jadi seni rupa. Di seni rupa. Tapi awalnya sempat ini loh. Jadi sama orang tua saya nggak di support. Ya kan tahu sendiri lah ya, kalau seni rupa kan ya kalau lihat di TV-TV orang-orang seni biasanya kan orang tua lihatnya wah gimana lingkungannya ya benar. Gini loh. Iya. Ini lah. Itulah ya intinya negatif. Kan. Sebenarnya kan ya setelah saya masuk di sana ya enggak gitu-gitu amat, tinggal kitanya aja kan yang mau ikut arus kayak gitu enggak, yang pengen yang bener ya monggo, sebenarnya itu sih itu. Awalnya itu enggak disetujui, tapi saya di situ kayak apa ya, sudah berani bilang loh, jadi ngomong langsung, Ma, Pa, itu misal saya nggak di seni rupa, mau sama maksudnya pengarepannya bapak ibuku. Saya tadinya suruh di olahraga karena di SMP saya alhamdulillah olahraganya berprestasi gitu. Ya saya bilang kalau saya ngikutin di olahraga, oke, saya mau. Tapi di situ kan ibaratnya emang bukan kesukaan saya. Susah iya, lagian gue nek nilai nek gue pasti imbasnya kan nilainya jelek. Karena saya nggak suka di situ ya. Terus aku bilang, aku pengennya seni rupa mah, ini. Saya berani komitmen nanti kalau di seni rupa saya pasti nilainya akan bagus gitu. Karena itu emang bener-bener yang saya suka itu. Terus setelah saya bilang itu terus orang tua saya juga ya wis ngono, tapi aja nang murni ya gitu. Kan ada yang murni kan, seni rupa murni lah. Itu akhirnya saya milihnya di pendidikan. Makanya sekarang saya bisa kayak gini jadi guru. Ya karena itu di kependidikan lah. Setelah saya bilang ya wis aku nang seni rupa nang pendidikan berarti nang UNJ aku gelem gitu. Akhirnya sama orang tua aku baru disupport. Jadi pesannya gitu, kalau kalian emang misal apa ya pengen kuliah emang bener-bener yang kalian suka, nggak disupport sama orang tua, ya kalian ngomong, tapi ngomongnya yang halus gitu. Terus gitu kan pengalamannya. di kayak kurang support gitu ya.
kira-kira lama atau enggak kayak butuh proses buat meyakinkan orang tua gitu? Itu dengan saya bilang seperti itu sih. Terus ada prestasi waktu itu kuliah? Waktu kuliah paling saya kayak kalian sih. Jadi di seni rupa kan itu ada himpunan mahasiswanya, ibaratnya kayak OSIS-nya lah ya di seni rupa. Paling saya prestasinya ikut di situ dan sering ikut pameran juga. Paling gitu sih kalau seni rupa ya. Paling prestasinya gitu. Kalau lomba-lomba lukis kayaknya jarang. Paling yang kalau di seni rupa yang kita kejar prestasinya ikut pameran. Pamerannya kalau yang paling bergengsi ya. Waktu seni rupa yang banyak orang-orang bilang, nek wis melu pameran luar negeri we keren banget nih guys caranya. Tidak tanding. Iya, yang dikejar-kejar paling gitu. Prestasi sih paling kalau ikut pameran gitu kan, terus karyanya, kalau saya sih simpel prestasi dalam seni rupa ya. Kalau saya ikut pameran, karyanya itu dilihat, diapresiasi sama orang, ya dideleng tekan iki terus takon ming aku kowe wis rasane kowe wis prestasi banget, seneng banget anak sing apresiasi. Gitu. Paling itu sih. Terus karyanya laku itu nilai plusnya. Gitu. Itu tadi ada sempet bilang kalau pameran di luar negeri, berarti Pak Guru pernah ikut pameran di luar negeri? Alhamdulillah belum. Sampai sekarang tetap kepengen. Cita-cita ya Pak? Apa sih ya? Harapan? Iya, goal kecil aja lah, goal kecil pengen di luar negeri. Gitu sih. Udah berapa pameran Pak yang diikuti kira-kira waktu dulu? Wih, banyak. Kalau bel dulu ya. Bentar ya. Sama ini ya, saya lihat dulu ada jadwal ngajar enggak? Iya monggo Pak. Bentar, sambil ini ya nunggu. Oh, alhamdulillah ngerti jadwal. Oh, masih. Ya, lanjut lagi ya. Tadi tanya udah beberapa kali ikut pameran. Berarti saya ikut pameran tuh dari kuliah tahun 2011. Awal ikut pameran tuh 2011. Banyak banget. Soalnya di Jogja kan itu ibaratnya ya, orang-orang stigmanya itu kota seniman lah ya. Pameran banyak banget di situ. Kita tinggal ada karya ikut. Pokoknya dari tahun 2011 saya juga udah ikut pameran. Ada pameran di kampus, di luar kampus juga saya ikut. Terus ada pameran komunitas saya ikut. 2012 sama 2000 kayaknya yang setak gak ikut pameran itu di tahun 2000 kalau nggak salah ya 2016an lah. Kenapa? Saya waktu itu saya fokus di Purbalingga pulang. Jadi sebenarnya itu saya kuliah belum selesai. Tapi pulang. Tapi saya pulang ke Purbalingga. Lah itu di situ karena kesibukannya saya mulai kerja, Teksambi dulu, Teksambi. Lah itu kayaknya di 2016 saya nggak ikut pameran. Terus 2017 baru ada pameran, sering ikut. Terakhir ya sampai tahun kemarin ada di Purbalingga pameran, itu masih ikut pameran. Alhamdulillahnya sih saya masih diberi semangat untuk konsisten bikin karya terus. Gitu sih. Kalau pameran gitu, Pak Guru lebih spesifik ke apa Pak seni rupanya? Aliran apa? Iya, aliran. Aliran ya. Aliran apa ya Pak Bayu ya? Jadi kalau aliran sih pertama kali suka sama lukisan ya. Kalau suka seni lukis, gambar sih itu kan dari kecil emang. Kalau pertama kali saya suka sama lukisan itu dulu waktu di SMA, guru saya waktu itu ada materi tentang aliran-aliran seni rupa. Ya, terus ada satu aliran yang dijelaskan sama guru saya, itu aliran surrealisme. Dan situ ditampilin gambar, itu aneh banget menurut saya. Jadi lukisan itu ada bentuk jamnya tuh meleleh. Jadi nggak nyata loh. Saya kan lihatnya, kok lukisan aneh temen lagi ya. Jam ini meleleh ya. Alirannya namanya surrealisme. Jadi surrealisme itu pengertiannya jadi realis kan nyata. Sur itu tidak nyata. Jadi kayak di alam-alam mimpi loh yang tidak nyata. Misal realisnya bentuk manusia, ntar kepalanya diganti apa atau tangannya jadi panjang apa itu kan jadi nggak real. Nah itu intinya yang alam-alam mimpi aneh-aneh. Nah itu. Lah dari situ saya tertarik sama senimannya ada satu namanya itu Salvador Dali.
itu seniman surrealisme pertama lah. Nah itu yang buat referensi saya. Lah karena itu buat referensi, terus menerus tuh saya suka sama aliran itu gitu Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi nggak tahu sih sekarang arahnya, alirannya jadinya apa namanya. Intinya saya awal suka sama lukisan itu surrealisme. Nah, gitu. Itu sih mungkin. Ini pengalaman kamu udah pernah ngelukis belum? Belum. Ya paling kalau tugas sekolah gitu sih, Oh, Pak. tugas sekolah paling nulis gitu ya. Cuman ya belum apa ya, Sampai belum ya gitu lah kayak lukis gitu ya, misalnya apa. Ya gitu sih. Kalau gini, apa ya, kayak bicara tentang ini ya, proses pembuatan karya ya. Iya. Kayaknya asik nih kalau Asik, diobrolin iya. nih. Iya kan, kayak per seniman apa tuh kan beda-beda. Juga kalau di literasi kan juga ya paling kurang notok nang buku kan. Sebenarnya proses membuat karya kita bisa nemuin sendiri sih. Kayak contohnya saya ya. Saya kalau membuat karya mesti melewati 3 fase dulu. Jadi yang pertama ada yang namanya rasa ya, terus kedua karsa, ketiga karsa. Apa itu, Pak? Jadi yang pertama itu yang namanya rasa. Jadi rasa itu jadi gini, apa yang saya rasain dulu ya. Misal aku nih masalah kayak apa kayak mesti kan timbul imajinasi itu. Iya. Lah, Terus dituangkan. iya itu idenya terus muncul. Lah, yang agak penting lagi, imajinasi ini udah muncul, nanti arahnya ke karsa. Karsa itu kemauan untuk imajinasi ini dimunculkan ke sebuah bidang, ke sebuah media lah ya. Entah itu media seni rupa kan banyak. Apa aja sepengetahuan kamu? Kertas, Kain. Ya, kain. terus dinding, kanvas, dinding lagi itu banyak. Terus bahan-bahan limbah juga bisa buat media seni rupa. Misal contohnya seng bekas apa juga bisa. Kayu. Itu kan, itu karsa. Iya, karsa. Setelah kita punya rasa tuh di sini kan, dituangkan, karsa dituangkan. Terus sama kita dilukis tuh di media itu, dikerjakan. Itu jadilah karya. Lah prosesnya gitu. Jadi awalnya intinya saya biasanya mencari permasalahan dulu nih dalam diri. Lebih gitu. Iya. Jadi kayak jadi karyanya itu nanti hasilnya lebih ke personal gitu loh. Jadi punya rasa emang di situ ada sayanya. Karena timbul imajinasinya dari saya sendiri. Iya. Kan persenimanan juga temanku ada yang modelnya mereka membuat karya jadi mencari kayak berita-berita yang lagi in sekarang itu. Baru divisualkan. Kayak gitu kan juga bisa. Ada lagi yang cuman ibaratnya merepro, kita lihat referensi, lihat lukisannya siapa, nanti objeknya diambil satu-satu dan digabungin. Kayak gitu juga ada. Kalau saya lebih suka lukisan itu yang muncul emang dari diri saya sendiri, permasalahannya, imajinasinya. Jadi saya nganggapnya tuh kayak di dalam karya itu real, orisinil karya saya. Iya, karena di situ iya ada sayanya, idenya dari saya, iya kan, ada rasanya saya, terus yang ngerjain juga saya, iya kan. Itu jadi itu. Proses membuat karyanya gitu sih kalau saya. Pernah nggak kayak pas lagi buat itu terus kerasa capek jadi karyanya kurang sempurna gitu? Ya itu pasti kayak gitu ngerasain. Sering. Mood apa ya itu istilahnya kadang. Mood swing. Iya, dari moodnya terus nggak ada. Gitu. Itu sering banget. Saya kadang kalau bikin karya itu ada yang 1 hari langsung jadi kan karena moodnya ada. Kadang ada yang sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Contohnya pengalaman waktu tugas akhir di kuliah, saya kan bikin karya itu berarti 3 tahun baru selesai kan. Ada berapa karya tapi kan ke ini. Nah itu kan masalah mood. Tapi sekarang saya udah ini. Carane wis ngerti carane lah. Nah, ya itu. Go main mood mening ya, mengatasi mood itu. Biasanya kalau saya lagi ngelukis ya terus saya moodnya udah nggak ada, saya larinya ke apa? Ke main musik dulu. Kayak semacam itu buat selingan. Makanya sukanya di gitar mesti main musik dulu. Wis mulai mood kayak tapi lanjut maning. Banyak sih caranya sebenarnya. Ada yang misal wis ora mood ngapa di nyapu. Mungkin malah apik kan bersih. Iki anak. Mungkin ngapa di kamar mandi disit mungkin ngertongkrong ada. Kalau saya sekarang yang sering tak lakuin kalau udah nggak mood
mesti main gitar, baru tak lanjutin lagi. Itu caranya sih per masing-masing orang ya. Kalau saya Iya, gitu, saya beda-beda. mesti bikin gitaran lah gitu. Tapi Bahkan jiwanya udah di musik di seni banget gitu ya Pak iya, Guru. jadi itu mungkin ini ya, karena yang tadi udah saya ceritakan pengalaman kecilnya, terus saya lahir di era tahun 90-an, banyak kartun-kartun. Kayak saya menonton kartun kan juga di situ selain ada visualnya, gambarnya, mesti kan di mulainya kartunnya itu sama endingnya kartunnya itu mesti kan ada musiknya. Iya. Lah jadi itu mungkin tertarik sama musik juga gitu. Iya, Nah, itu saling itu. Terus dia kadang ngambil musik. Bahkan sampai di musik ya nyiptain lagu. Sama kayak di seni ya. Nyiptain itu di musik juga gitu. Mungkin karena faktornya itu ya, waktu kecil lihat itu juga gitu. Tuh. Keren sih Pak, keren. Keren. Tersanjung saya jadi. Ya. Ngomong kan sebentar lagi nih tanggal 9 Maret ada peringatan Hari Musik Nasional ya Pak. Itu kalau menurut Pak Guru sendiri makna Hari Musik itu gimana Pak?